Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul liabilitas jangka panjang atau obligasi. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Syafri Rajuta Purnomo dengan NIM 2302021. Kedua ada Isa Maratu Sifa dengan NIM 2302080. Ketiga ada Ansyatul Fadila dengan NIM 2302078. Keempat ada Rasya Islamai Arifia dengan NIM 2302085. Pertama, kita akan membahas definisi liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Contohnya, utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, kewajiban leasing. Kedua, kita akan membahas definisi obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tahankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Ketiga, kita akan membahas karakteristik obligasi. Pertama, ia memiliki klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Klaim terhadap aset berarti jika perusahaan yang menerbitkan obligasi itu diterima musibah atau bangkrut, maka pemegang obligasi mendapatkan hak pertama untuk didahulukan ketika terjadi penjualan aset. Sedangkan klaim terhadap pendapatan berarti pemegang obligasi memiliki hak terlebih dahulu daripada dividen pemegang saham umum maupun saham revenge. Kedua, obligasi selalu memiliki nilai nominal atau nilai pari, par value. Nilai nominal ini selalu tertera dalam lembar obligasi. Ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan adanya kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Karakteristik keempat adalah bahwa obligasi memiliki masa jatuh tempo dengan masa jatuh tempo minimal 5 tahun. Kelima, obligasi memiliki indektur, yakni kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Pihak yang menjadi wakil pemegang obligasi disebut wali amanat. Kontrak itu berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal atau par value, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Jenis obligasi: penerbit corporate, pembayaran harga zero kupon, hak opsi convertible, jaminan secured, nilai nominal konvensional, imbang hasil konvensional. Kedua, penerbit government, pembayaran harga kupon, hak opsi exchangeable, jaminan unsecured, nilai nominal retail, imbang hasil syariah. Ketiga, penerbit municipal, pembayaran harga, fixed kupon atau floating kupon, hak opsi cipel atau putable. Harga jual obligasi. Harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh 1. Mekanisme permintaan dan penawaran. 2. Resiko relatif. 3. Kondisi pasar. 4. Keadaan ekonomi. Nilai obligasi pada present value dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri atas bunga dan nilai nominal atau prinsipal. Penerbitan obligasi. Harga wajar liabilitas atau harga jual dapat berbeda dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang dijanjikan akan ditulis oleh penerbit liabilitas pada saat
liabilitas tersebut jatuh tempo. Apabila harga lebih tinggi dari nilai nominal, maka liabilitas dijual dengan harga premium. Sedangkan harga jual lebih rendah dari nilai nominal, maka dijual dengan diskon. Perbedaan tersebut merupakan perbedaan tingkat suku bunga yang berbeda dengan tingkat suku bunga kupon. Yang dimaksud, tingkat suku bunga efektif lebih kecil dari tingkat bunga kupon. Maksudnya liabilitas dijual pada harga premium. Kedua, tingkat suku bunga efektif sama dengan tingkat bunga kupon. Yang dimaksud liabilitas dijual pada nilai nominal. Ketiga, tingkat suku bunga efektif lebih besar dari tingkat bunga kupon. Yang dimaksud liabilitas dijual pada harga diskon. Menerbitkan obligasi. Kontrak obligasi disebut bond indektur, menunjukkan janji untuk dibayar. Jumlah uang pada tanggal yang ditentukan disertai dengan pembayaran bunga secara periodik sebesar tingkat suku bunga yang ditentukan dari nilai jatuh tempo obligasi. Seringkali bunga dibayar tiap semester, diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ansatul Fadilah. Perlakuan biaya penerbitan obligasi. Biaya penerbitan obligasi dapat berupa 1. Biaya pencetakan obligasi, 2. Penasehat keuangan, 3. Biaya legas, 4. Biaya penjamin emisis, 5. Jika nilai biaya penerbitan obligasi material, maka seluruh biaya akan ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang jangka waktu obligasi. Metode suku bunga efektif. Yang pertama, obligasi diterbitkan dengan diskon. Jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Yang kedua, obligasi diterbitkan dengan premium. Perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Yang ketiga, penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif. Dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban bunga periodik dicatat pada persentase konstan atas nilai bunga buku obligasi. Bond interest expense, carrying value of bonds at beginning of period dikali effective interest rate dikurangi bond interest paid face amount of bonds dikali state interest rate sama dengan amortization amount. Metode suku bunga efektif. Obligasi dijual di antara tanggal pembayaran bunga. Pembeli obligasi akan membayar kepada penjual obligasi bunga akrual sejak tanggal terakhir pembayaran kupon sampai tanggal obligasi dijual. Pada tanggal pembayaran kupon selanjutnya, pembeli obligasi akan mendapatkan pembayaran kupon secara penuh. Metode suku bunga efektif. Obligasi dijual di antara tanggal pembayaran bunga. Pada kasus ketiga, jika PT AAA menjual obligasinya pada tanggal 1 April 2012 dengan harga 4.693.348, maka PT AAA mencatat jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 April 2012 dengan kas 4.693.348, utang obligasi 4.693.348, kas 100.000, beban bunga obligasi 100.000. Bunga akrual tertanggal 1 Januari sampai 1 April 2012 yaitu 5 juta dikali 8% dikali 3/12 sama dengan 100.000. Metode suku bunga efektif.
Beban bunga yang dicatat saat pembayaran kupon 1 Juli dihitung sejak tanggal 1 April, 3 bulan. Beban bunga 4.693.348 dikali 10% dikali 3/12 sama dengan 117.334. Amortisasi diskon parsial adalah sebagai berikut. Beban bunga obligasi 1 April sampai 1 Juli 2012 yaitu 117.334, pembayaran kupon tanggal 1 Juli 2018 sebanyak 200.000 dikurangi penerimaan kas atas bunga tanggal 1 April 2012 sebanyak 100.000. Kas bersih yang dibayarkan sebanyak 100.000, amortisasi diskonnya 7.334. Metode suku bunga efektif. PT AAA mencatat pembayaran kupon tanggal 1 Juli 2018 sebagai berikut. Tanggal 1 Juli 2012, beban bunga obligasi sebanyak 200.000, kasnya juga sebanyak 200.000, beban bunga obligasi 17.334, utang obligasi 17.334. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Isamar Atusyifa. Wesel diterbitkan pada nominal. Contoh tanggal 1 Januari 2013, PT BBB menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 100 juta dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT PBB melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2013, kas sebesar 100 juta pada wesel bayar sebesar 100 juta. Tanggal 31 Desember 2013, beban bunga sebesar 10 juta dan kas sebesar 10 juta. Wesel tidak diterbitkan pada nominal. Wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan present value atau harga jual sebagai diskon yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Contoh tanggal 1 Januari 2013, PT CCC menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 500 juta dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga 296.725.664. Suku bunga implisit wesel tersebut adalah 11%. Siapkan jurnal yang perlu dicatat PT CCC pada tanggal 1 Januari 2013, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2014. Berikut jurnal PT CCC. Tanggal 31 Januari 2013, ini tercatat wesel sebesar 296.725.664. 31 Desember 2013, beban bunga sebesar 32.639.823, diskon diamortisasi sebesar 32.639.823, dan nilai tercatat wesel sebesar 329.365.487. Pada tanggal 31 Desember 2014, beban bunga sebesar 36.230.204, diskon diamortisasi 36.230.204, nilai tercatat wesel sebesar 365.595.691. Dan jurnalnya tanggal 1 Januari 2013, kas pada wesel bayar sebesar 296.725.664, tanggal 31 Desember 2013, beban bunga wesel pada wesel bayar sebesar 32.639.823, dan pada tanggal 31 Desember 2014, beban bunga wesel pada wesel bayar sebesar 36.230.204.
Wesel tidak diterbitkan pada nominal. Yang kedua contohnya, Wesel dengan bunga atau interest bearing notes. Akuntansi pada Wesel bayar dengan kupon atau bunga serupa dengan akuntansi pada obligasi. Jika terdapat diskon atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur Wesel bayar dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Situs Wesel khusus. Wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Ketika melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti, barang, atau jasa, di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar, kecuali 1. Tidak dicantumkan suku bunga. 2. Suku bunga tercantum tidak masuk akal. 3. Nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Situs Wesel khusus. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai lainnya dan belum, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imputation di dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Pemilihan suku bunga dipengaruhi oleh suku bunga berlaku untuk instrumen sejenis, faktor seperti perjanjian pengikat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Wesel bayar mergaga. Wesel bayar mergaga merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman. Bentuk paling umum untuk wesel bayar dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau angsuran, fixed rate mergaga, variable rate atau floating rate atau adjustable mortgages. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Lisa Maratusifah. Pelunasan kewajiban jangka panjang. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo, yaitu 1. Harga reakuisisi lebih besar dari nilai buku bersih sama dengan rugi. Yang kedua, harga reakuisisi lebih kecil dari nilai buku bersih sama dengan untung. Yang ketiga, pada saat reakuisisi premium atau diskon harus diamortisasi sampai tanggal reakuisisi. Pelunasan kewajiban jangka panjang. Contoh, tanggal 1 Januari 2013, PT DDD menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp 500 juta, suku bunga 8%, semi-anuali, dan periode jatuh tempo 4 tahun. Suku bunga pasar yield adalah 10%. PF nilai nominal sama dengan 500 juta dikalikan 1 per 1 plus 0,5 pangkat 8 sama dengan 338.409.681. PF pembayaran kupon sama dengan 20 juta dikalikan 1 dikurangi 1 ditambah 0,5 pangkat min 8 dibagi 0,5 sama dengan 129.264.255. PF harga jual obligasi total kesemuanya sama dengan 467.683.936. Berikut adalah tabel pelunasan kewajiban jangka panjang yang sudah tampil di layar. Pelunasan kewajiban jangka panjang. 2 tahun setelah tanggal penerbit 1 Januari 2014, PT DDD menarik seluruh obligasi pada 101 dan membatalkannya. Harga reakuisisi 500 juta dikalikan 1,01 sama dengan 505 juta. Nilai buku obligasi yang ditebus sama dengan 482.270.247. Kerugian pelunasan obligasi yaitu senilai 22.729.753. PT DDD mencatat penarikan pembatasan obligasi sebagai berikut. Utang obligasi senilai 482.270.247,
Kerugian pelunasan obligasi sebesar 22.729.753 kas pada kredit 505 juta. Pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas, yaitu 1. Kreditur harus mencatat aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Yang kedua, debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Pelunasan dengan persyaratan modifikasi. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari kombinasi berikut, yaitu 1. Pengurangan suku bunga nominal, yang kedua perpanjangan jatuh tempo pembayaran nilai nominal utang, yang ketiga pengurangan nilai nominal utang, yang keempat pengurangan atau penangguhan accrued interest. Opsi nilai wajar. Perusahaan dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagai besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesed bayar. IASB yakni bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Ketika perusahaan mencatat pada nilai wajar, maka laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.